참말인가? 그럼 나한테도 엄마랑 해주 나눠줄 거지? 어째 연애의 목적이 굉장히 불순하게 들리는데 날 좋아하긴 하네. Halo kawan, gimana kabar kalian? Baik ya? Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Angel Eyes. Setelah emergensi Kopal akhirnya kepincut sama drama satu ini, tentu karena Kang Han Nel dan Nam Jin Yu. Ya udah, kita berlanjut ke ceritanya. Yeon So-wan sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat bersama ibunya. Ayahnya menelepon dan berpesan agar mereka berdua segera kembali. Pak Dongju sedang berkumpul untuk menikmati makan malam. Ayah Dongju tidak mau makan jika istrinya tidak memasak daging iga yang ia beli. Ibu Dongju meminta suaminya tetap makan daging perut babi yang ia masak. Melihat suaminya ngambek, Ibu Dongju bertanya siapa yang suaminya pilih, dirinya atau daging iga. Ini kok disama-samain karena ewak ya. Tentu itu pertanyaan yang sulit, dan ayah Dongju memilih Junghwa, yaitu istrinya. Ayah Dongju punya kebiasaan memanggil istrinya hanya dengan memanggil nama. Saat akan melewati terowongan, Ibu So-wan berkata, jika kau menahan nafasmu dari awal hingga akhir terowongan dan membuat keinginan, maka itu akan kenyataan. Yeon So-wan mencobanya. Ia memejamkan matanya dan mencobanya. Tapi sebelum So-wan mengutarakan keinginannya, tiba-tiba atap terowongan runtuh dan reruntuhan menghantam mobil yang ditumpangi So-wan dan ibunya. Mobil mereka pun terbalik dan juga bertabrakan dengan kendaraan di depannya. Ayah So-wan belum mengetahui kecelakaan yang menimpa istri dan anaknya karena ia harus menangani operasi pasien. Ayah Dongju langsung mendapatkan kabar kecelakaan tersebut, dan sebagai petugas 119, Ayah Dongju langsung bergegas menuju ke tempat kejadian. Sebelum melangkahkan kakinya keluar rumah, Ayah Dongju berpesan pada sang istri akan segera kembali. Tim 119 tiba di tempat kejadian langsung mengevakuasi para korban. Setelah para korban dievakuasi, tiba-tiba atap terowongan kembali menunjukkan gejala akan runtuh. Ayah Dongju memberi perintah agar petugas secepatnya keluar dan mengevakuasi para korban. Saat Ayah Dongju hendak keluar terowongan, ia mendengar suara anak perempuan memanggil ibunya. Suara itu adalah suara So-wan yang matanya terluka akibat kecelakaan itu. Ayah Dongju segera menolongnya dan juga menolong ibu So-wan yang masih terjebak di dalam mobil. Rekannya menasehati Ayah Dongju untuk segera menjauh karena kondisi terowongan semakin parah. Ayah Dongju mengerti, tapi ia harus menolong ibu So-wan. Rekan Ayah Dongju membawa So-wan keluar sedangkan Ayah Dongju masih mencoba menolong ibu So-wan. Ayah Dongju meyakini ibu So-wan kalau mereka akan keluar dengan selamat. Akhirnya ibu So-wan berhasil keluar dari dalam mobil dan Ayah Dongju membantunya agar secepatnya keluar terowongan. Tiba-tiba terjadi ledakan mobil yang jatuh dari mereka. Ayah Dongju dan ibu So-wan terlempar akibat ledakan itu. Atap terowongan semakin memburuk dan mereka berdua tertimpa reruntuhan tersebut. Junghwa, sepertinya aku sedikit terlambat, maafkan aku. Berita kematian mereka berdua pun sampai ke masing-masing keluarga. Ayah Dongju mendapat penghormatan terakhir dari rekan-rekannya berkat jasanya yang mengorbankan nyawanya demi menolong korban. Dongju mendatangi loker ayahnya
Rekan ayah Dongju memberi sebuah kalung pada Dongju. Kalung itu kenang-kenangan terakhir mendiang ayahnya. Beberapa tahun kemudian, tepat pukul 4 pagi, Dongju sudah melakukan rutinitas di pagi hari sebagai pengantar makanan untuk para pelanggan. Soan juga terbangun dan keluar dari kamarnya. Tepat di saat Dongju di depan rumah Soan, ia melihat Soan berdiri di luar. Soan sedang menghafalkan sesuatu, dan Dongju yang mendengarnya pun ikut menghafalkan dengan Soan. Seakan rutinitas Dongju bertambah, yaitu mendengarkan Soan menghafalkan dialognya. Dan Dongju dan Soan tiba-tiba lupa dengan dialog selanjutnya, bahkan ia memaki dirinya sendiri. Dongju hanya tersenyum melihat tingkah bodoh Soan yang kesal. Dongju mengomentari tulisan Soan yang tertempel di kotak bubur milik Soan. Wajahnya cantik tapi tulisannya seperti anak kecil. Seperti perannya di drama sebelumnya, peran sebagai siswa pintar yang berlaku di drama ini, karena Dongju sekolah dan mendapatkan nilai tinggi di saat ujian, teman-temannya bersorak gembira. Sang guru bertanya, dengan nilai tinggi seperti itu, Dongju tidak akan menjadi pemadam kebakaran seperti ayahnya. Apa yang salah jika menjadi pemadam kebakaran? Dongju bertanya kepada gurunya. Guru berkata menjadi pemadam kebakaran tidak buruk, tapi sangat sayang jika Dongju menyia-nyiakan nilai yang bagus ini. Gurunya menunjukkan hasil ujian tersebut pada Dongju dan berkata, lihat, di sini tertulis jika Dongju cocok melanjutkan ke sekolah kedokteran. Aku tak mengerti mengapa aku tak bisa melihat tulisan yang kau lihat, kata Dongju sambil merebut hasil ujiannya. Dan memang tidak ada tulisan seperti yang guru bilang. Anjir, tipu dia. Dongju dan teman-teman sekolahnya akan mengunjungi observatorium. Tibanya di sana, Dongju tertegun saat melihat gadis yang tak asing baginya. Gadis yang selalu menghafalkan dialog di pagi hari. Gadis yang sangat menyukai bubur buatan ibunya. Dongju mencoba menghampirinya tapi tiba-tiba nyalinya ciut saat Soan berbalik dan melihat ke arahnya. Dongju jadi panik dan gugup. Ia langsung membuka bukunya, tapi setelah Soan berlalu, Dongju merasa kesal pada dirinya yang tak berani berbicara dengan gadis itu. Sumpah, Kang Haneol gokil. Beda dengan perannya di drama sebelumnya yang terlihat keren dan cool. Dongju lebih corak dan lanjut. Soan berada di observatorium itu bekerja dengan memberi penjelasan mengenai materi tentang tata surya dan semacamnya lah. Seorang teman wanita memberi semangat pada Soan dan yang terlihat gugup. Dongju terus saja menatap Soan. Dongju mulai gugup ketika matanya terpaut dengan mata Soan. Dongju merasa Soan memperhatikannya karena ia yakin tidak ada yang memperhatikan Soan selain dirinya. Soan memulai memberikan materinya. Dongju kagum melihat Soan. Tiba-tiba para murid mulai berisik dan protes karena penjelasan Soan tidak sesuai dengan tampilan yang dilihat. Soan panik tapi ia terus saja mencoba memberikan materinya. Dongju bergegas turun tangan. Ia mendekati Soan dan berbisik pada Soan untuk mengubah tampilan layarnya. Soan mengerti dan langsung mengubah tampilan pada layar. Dongju juga memberitahu Soan bagian kalimat yang harus Soan katakan. Ayah Soan datang untuk melihat Soan. Pihak
observatorium kenal ayah Sowan. Ayah Sowan memuji Sowan yang berhasil melakukannya. Setelah acara berakhir, Dongju menghampiri Sowan tapi langkahnya terhenti saat Sowan berjalan ke arahnya dan tersenyum padanya. Dongju tersipu malu. Dongju langsung kecewa saat Sowan hanya berlalu tanpa menyapa dan melihatnya. Dongju diledek teman-temannya karena Dongju menjadi pahlawan di acara tadi. Setelah teman-temannya pergi, Dongju mengerutu karena ia merasa Sowan tak mengatakan rasa terima kasihnya setelah mendapatkan bantuan dari Dongju. Dongju tertegun saat melihat Sowan masuk ke dalam toilet pria dengan santainya. Dongju terpaku melihat Sowan yang tak menyadari keberadaannya di dalam toilet tersebut, dan begitu Sowan selesai membasuh tangannya, ia bergegas keluar dan konyolnya lagi, Dongju masih belum menutup resleting celananya. Dongju berteriak dan malu sendiri. Anjay. Setelah menidurkan putrinya, Jonghwa memutar lagu asik dan menari-nari mengikuti irama lagu. Dongju heran dengan ibunya. Ibunya seperti itu bukan karena Dongju mendapatkan peringkat pertama, tapi ibunya senang karena putrinya akan dioperasi. Dongju juga senang mendengarnya. Untuk merayakannya, mereka berdua minum soju. Ibu Dongju mabuk dan mulai melantur. Ia menasihati Dongju dan yang tak seharusnya melakukan kerja part-time di bioskop karena Dongju di pagi hari sudah membantu mengantar bubur. Dongju berkata ia sebagai laki-laki harus menjaga ibunya. Jadi ibu juga jangan membuat kacau hidupnya sendiri. Dongju merasa menasihati ibunya yang sembarangan mencuci bra dan membuat bra milik ibunya rusak. Dongju sedih melihat bra milik ibunya yang rusak. Ajuma, kau harus membeli bra yang baru, kata Dongju. Ibu Dongju kesal karena Dongju berani memanggilnya Ajuma. Ibu Dongju jatuh tertidur, dan dalam tidurnya ia mengigau banyak yang ia akan lakukan, seperti menikahkan Dongju dan juga menikahkan Heiju, adik Dongju. Dongju cepatlah menikah. Bersambung ke bagian 2 ya, oke. Terima kasih untuk aksen, tapi aku belum dapat aksen. Cukup like aja lah, sama subscribe kalau ingin support channel ini. Basa-basi anjing. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempak Firaun Boyonogo.